Samaniyatun yajri 'alan nasi kullihim wala budda lil insani minas samaniyah. Kata para ulama, ada 8 episode kehidupan yang pasti kita hadapi. Di mana-mana yang namanya manusia, karena kita ini manusia, pasti mengalami 8 episode kehidupan ini. Saya, antum, Ustadz Yan Fauzan, semua yang hadir, termasuk para akhwat dan muslimat yang ada di dalam, semuanya pasti akan mengalami 8 episode kehidupan ini. Yang pertama, kata para ulama, usrun wa yusrun. Ada masa sulit, ada masa senang. Itu pasti ada itu. Maka setiap kali kita menghadapi masa-masa sulit, yakinlah bahwa masa sulit itu nggak akan selamanya. Pasti akan datang masa kemudahan. Apalagi Allah katakan, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Sebenarnya cerita hidup kita tentang kebahagiaan, tentang kesenangan itu jauh lebih banyak daripada waktu susahnya. Tapi sifat manusia itu lebih sering mengingat-ingat yang susah daripada yang senang. Senang 30 tahun itu kadang sering hilang hanya dengan sulit 1 tahun atau 2 tahun. Padahal di saat kita siap untuk senang, maka kita harus siap juga untuk susah. Karena semua orang pasti mengalami. Kalau Rasulullah SAW orang yang paling dikasihi Allah saja mengalami senang dan susah, apalagi kita yang tidak begitu dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, huznun wa sururun. Ada masa sedih, ada masa bahagia. Itu kenapa para ummahat, akhwati fiddin, ikhwan, semua wajah kita ini fleksibel. Wajah kita ini tidak kaku. Allah ciptakan wajah kita itu dengan berbagai macam urat yang kemudian semuanya ini bisa bergerak sesuai dengan suasana hati. Bayangkan seandainya wajah kita ini kaku, gitu, tidak fleksibel. Setelah orang nangis terus nggak bisa lagi berhenti, misalkan. Kan tidak lucu. Atau setelah orang tertawa terus kemudian nggak bisa lagi berhenti dari tertawa. Tapi wajah ini fleksibel. Ada masa huznun, ada masa surur. Ada masa sedih, ada masa bahagia. Ketika sedih dia menangis, ketika bahagia dia tertawa, tersenyum. Dan itu semuanya tempatnya ada di wajah. Ya, semuanya ada di wajah. Dan itu pasti kita alami. Ada sedih, ada bahagia. Yang ke-5 dan ke-6, sakmun wa afiyah atau sakmun wasihatun. Ada masa sakit, ada masa sehat. Semua kita tuh hari ini Allah berikan sehat misalkan. Jangan kemudian sehat itu membuat kita lalai, karena pasti setelah datang masa sehat akan datang masa sakit itu. Atau yang hari ini sedang diuji oleh Allah dengan penyakit, juga bersabar. Jangan mengeluh berkepanjangan, karena insya Allah setelah sehat itu, setelah sakit pun akan datang masa sehat itu sendiri. Karena semua orang mengalami itu, sehingga ya sehat dan sakit menjadi bagian dari kehidupan kita. Nah, yang ke-7, yang ke-8, ijtima'un wa furqatun atau ijtima'un wa furqatun. Masa liqa, masa ketemu, masa kumpul, juga akan ada masa perpisahan. Kadang kita ini para ikhwan akhwati fiddin, kita ini suka ngumpul tapi nggak suka pisah. Kita ini sukanya ketemu tapi nggak mau berpisah. Maka ini yang sulit, ini yang susah. Karena semua perjumpaan dan pertemuan di dunia ini tuh nggak ada yang abadi. Nggak ada yang abadi. Apapun itu. Mau dalam ikatan yang paling kuat sekalipun nggak ada yang abadi. Ikatan yang paling kuat itu kan ikatan suami, istri, ayah, anak, ibu, anak, itu ikatan yang paling kuat. Maka ketika kita disatukan dalam ikatan yang kuat tadi, bukan berarti kemudian kita tidak bisa berpisah. Justru di dunia ini, setiap kali pertemuan pasti akan ada perpisahan. Setiap kali ijtima, ngumpul, pasti akan pisah. Tinggal poinnya, untuk apa kita berkumpul dan karena apa kita berpisah, itu yang paling penting. Karena perkumpulan kebatilan pun akan berpisah, pertemuan dalam kebatilan pun akan berpisah. Maka kita berharap semoga pertemuan kita dan perkumpulan kita itu dalam kebaikan. Wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin. Kemudian ikhwanan mutaqabilin. Begitu ya kata Allah dalam Al-Qur'an ya. Kita ini ketika berjumpa dalam ikatan iman, berpisah pun dalam ikatan iman. Itu yang kita harapkan. Nah, teman-teman semua,
atau para asatidzah semua, kita kadang sering lupa bahwa ketika kita dikumpulkan itu kita akan berpisah. Pasti. Karena hidup kita ini hanya 2 episode. Kita menggantikan atau kita yang digantikan. Maka hadis Nabi SAW katakan, Inna dunya hulwatun khadiratun wa innallaha mustakhlifukum fiha fayanzuru kaifa ta'malun. Ini hadis dulu pertama kali saya hafal, tugas menghafalnya dari guru kami Ustadz Deden. Tahun 2000 dulu. Itu 22 tahun kita menghafal hadis ini Ustadz Una ya. Kalau hari ini saya masih hafal itu berarti pahalanya untuk beliau lebih dulu. Karena beliau yang mewajibkan kami untuk hafal waktu itu. Dunia ini hijau. Dunia ini manis. Dunia ini indah. Wa innallaha mustakhlifukum fiha. Dan Allah itu menjadikan kalian khalifah. Silih berganti. Sebenarnya kata khalifah itu dulu tidak ada artinya pemimpin. Karena kata khalifah itu diambil dari kata khalafa yakhlufu. Artinya menggantikan. Kenapa sahabat Abu Bakar Siddiq disebut sebagai khalifah? Karena beliau menggantikan Rasulullah SAW. Maka yang menggantikan sahabat Abu Bakar, Umar bin Khattab disebut khalifah. Kita ini rekan-rekan semua, ikhwan akhwati fiddin, hidup kita, keberadaan kita di dunia ini sebenarnya kita sedang menggantikan orang sebelum kita. Pun demikian ketika kita menggantikan mereka yang ada sebelum kita, kita pun harus siap untuk digantikan oleh yang akan datang setelah kita. Idealnya biasanya yang lebih tua itu lebih dulu digantikan daripada yang muda. Idealnya itu harusnya orang tua itu lebih dahulu daripada anaknya. Itu idealnya. Tapi hukum takdir itu tidak berbicara ideal menurut kacamata manusia. Takdir itu selalu berjalan sesuai dengan hikmat kebijaksanaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selalu berjalan sesuai dengan hikmat kebijaksanaan. Itu kenapa kata Imam Al-Qurtubi dalam kitab beliau At-Tadhkirah, kematian itu musibah yang besar, musibatun azimatun, walakin hunnaka musibatun a'zamu minal maut. Tapi di sana ada musibah yang jauh lebih besar daripada mati itu sendiri. Apa musibah yang jauh lebih besar daripada kematian itu sendiri? Al-ghaflatu an dzikril mauti wal isti'dadullah. Musibah yang jauh lebih besar daripada kematian adalah ketika kita lalai mengingat mati dan lalai mempersiapkan amal untuk mati. Karena kematian itu tidak pakai nomor urut. Kematian itu pakai nomor acak. Tidak mesti yang lebih tua lebih duluan daripada yang muda. Karena bisa jadi yang muda lebih dulu daripada yang tua. Tidak mesti orang tua itu lebih dulu daripada anaknya. Karena bisa jadi anak lebih dulu daripada orang tuanya. Cobaan seperti ini dulu sudah saya alami 8 tahun yang lalu. Ketika anak saya yang pertama Allah wafatkan di saat usianya masih sedang menggemaskan, senang-senangnya orang tua. Anak saya itu meninggal ketika sudah masuk PAUD. Ya. Cobaannya berat sekali itu. Makanya apa yang hari ini dialami oleh saudaraku Ustadz Yan Fauzan dan istri itu 7 tahun yang lalu kita pernah mengalami itu. Sehingga hadirnya kita di sini ini untuk saling menguatkan. Saling menguatkan. Kenapa sih Allah mengambil anak kita sebelum kita? Itu poinnya yang kadang. Ya sebenarnya kita juga sudah sama-sama tahu. Tapi saya hanya ingin sekedar saling mengingatkan. Karena mukmin ini sering lupa. Apalagi ketika diberikan musibah. Al-mu'min nassa. Kata Nabi dalam hadis Muslim. Idza dzukira dzakar. Seorang mukmin itu sering lupa. Kalau diingatkan baru dia. Oh iya. Dulu Umar bin Khattab tidak terima kalau Rasulullah itu wafat, meninggal dunia. Tidak terima Umar bin Khattab. Sehingga sampai Umar bin Khattab dengan tegasnya mengatakan, siapa yang berani mengatakan Rasulullah meninggal dunia, aku penggal kepalanya. Karena begitu cintanya Umar bin Khattab kepada Rasulullah SAW. Tidak rela, tidak ikhlas seolah-olah kalau Rasulullah harus meninggal dunia. Sampai kemudian sahabat, satu-satunya sahabat yang berani mencegah Umar dan menegur Umar, bahkan membacakan ayat Al-Quran. Wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihi rusul afa imata aw qutilan qalabtum ala aqabikum, sampai akhir itu. Kata Umar bin Khattab, seolah-olah aku belum pernah mendengar ayat ini sebelumnya. Apakah itu Al-Quran ya Abu Bakar? Iya, itu Al-Quran. Bahwa Rasulullah itu pun akan mengalami kematian. Kalau Rasul mengalami kematian sementara Rasulullah adalah orang yang paling dicintai oleh Allah, apalagi kita yang
tadi kita katakan tidak terlalu dicinta oleh Allah. Oleh karenanya, rekan-rekanku para ikhwani fiddin semua yang dimuliakan Allah, kenapa Allah wafatkan anak kita lebih dulu daripada orang tuanya misalkan? Kenapa Allah wafatkan anak lebih dulu daripada orang tuanya? Poin yang pertama adalah untuk menyadarkan kita bahwa kematian itu datang kepada siapapun. Tidak melihat usia, tidak melihat jenis kelamin, tidak melihat siap atau tidaknya, tidak melihat ridho kita atau tidak. Allah tidak lihat itu. Maka siapapun hari ini, termasuk kita hari ini, siapapun punya potensi yang sama dan peluang yang sama untuk meninggal dunia. Semua sama. Kalau kemungkinannya itu 50-50. 50% kemungkinan hidup, 50% kemungkinan mati. Semua kita punya peluang yang sama. Karena tidak ditentukan oleh usia. Maka para ulama kita menasehati kita, kalau kematian itu tidak melihat usia, kalau kematian itu tidak melihat siap atau tidaknya kita, tidak melihat jabatan, pangkat kita, maka apa yang harus kita lakukan? Kata para ulama, tazawwadu minat tuqa fa innaka la tadri idza janna al-lailu hal ta'ishu ila al-fajri. Persiapkanlah bekal takwa, fa innaka la tadri, karena kau tidak pernah tahu. Idza janna al-lailu, kalau malam sudah menyelimuti kita, hal ta'ishu ila al-fajri, apakah kita bisa hidup sampai esok pagi? Kita tidak ada yang pernah tahu, ikhwan. Hari ini kita ngumpul di sini, duduk-duduk mungkin, ya. Pagi besok, wallahu a'lam, kita tidak tahu. Jangankan pagi besok, 10 menit ke depan pun kita tidak tahu apa yang akan terjadi pada diri kita. Maka berbekal ketakwaan itu modal utama. Wa kam min fata asbaha wa amsa dhahikan. Berapa banyak anak muda pagi hari dia tertawa, sore hari dia tertawa. Begitu riangnya, seolah-olah dia akan hidup selamanya. Wa qad nusijat akfanuhu wa huwa la yadri. Padahal kain kafan telah selesai ditenun untuk membungkus badannya, dia sudah tidak sadarkan lagi. Wakam, dan berapa banyak min sigharin yurtajatulu umrihi, anak kecil yang diharapkan orang tuanya panjang usianya, karena semua orang tua berharap anak kita ini panjang umur, lebih tua daripada orang tuanya. Semua orang kita berharap begitu. Tapi kan itu harapan kita. Yang kita harap ini belum tentu terjadi. Yang kita mau ini belum tentu terjadi. Waqad udkhilat ajsamuhum zulmatal qabri. Esok hari, esok pagi, anak yang kita harapkan panjang umurnya, tiba-tiba besok pagi badannya yang mungil telah kita masukkan ke dalam liang kubur. Tidak ada yang tahu, ikhwan. Wa kan min arusin zayyanuha li zawjiha. Berapa banyak pasangan pengantin menunggu kedatangan suaminya. Wa qad qubidat arwahuhum Lailatul Qadari. Hari pengantin telah datang, ternyata suami yang ditunggu meninggal dunia. Bisa saja, karena mati tidak melihat waktu. Wa kam min saqimin wa kam min sahihin mata bi ghairi illatin. Berapa banyak orang yang sehat tiba-tiba meninggal dunia padahal nggak ada sakit. Wa kam min saqimin asha hina minad dahr. Dan berapa banyak orang sakit sepanjang tahun sampai hari ini tidak mati-mati. Ini nasihat untuk saya, nasihat untuk kita semua, nasihat untuk para ummahat dan akhwat yang ada di dalam. Kenapa Allah wafatkan anak lebih dulu daripada orang tuanya? Satu, karena kematian itu tidak melihat usia. Maka yang paling penting bukan kapan kita mati, tapi apa yang sudah kita persiapkan untuk mati itu. Karena jauh musibah yang lebih besar daripada kematian, kata Al-Qurtubi, adalah lalainya kita dari mengingat mati. Antum kan sering lihat ada orang di kuburan, menggali kubur, tapi dengan tenangnya dia ngelepuskan rokoknya dengan bangga tertawa. Dia sedang di tempat yang paling ingat akhirat, tapi nyantai sambil merokok, sambil nyantai. Bahkan ada yang di kuburan sambil nyanyi, seolah-olah nggak ingat kematian, padahal kematian ada di sekitarnya. Begitu banyak pusara-pusara, makam-makam di sekitarnya, tapi dia tidak peduli. Berarti hatinya tidak hidup, hatinya tidak hidup. Harusnya kita datang ke kuburan itu mengingat mati, tapi ada orang yang di kuburan bisa nyanyi 2-3 album jadi. Ini berarti hatinya tidak hidup. Hari ini kita sedang kumpul di sini, ini bagian dari usaha untuk menghidupkan hati kita. Usaha untuk menghidupkan hati kita. Kalau yang masih sangat muda sekali saja Allah cabut, apalagi kita ini yang sudah ngerasakan asam garamnya kehidupan. Poin pertama itu. Poin kedua, kenapa anak lebih dulu diwafatkan?
sebelum orang tuanya? Jawabannya, karena Allah cinta kepada orang tuanya. Karena Allah cinta, maka Allah wafatkan si anak sebelum orang tuanya. Dari mana letak cintanya itu? Bisa jadi anak membuat kita lupa dari Allah, atau anak membuat kita berkurang rasa cintanya kepada Allah, atau anak membuat kita agak menjauh dari Allah. Bisa jadi. Maka Allah ambil anak dari orang tuanya supaya orang tuanya kembali dekat kepada Allah. Saya di Laut Cina Selatan di bulan Ramadan berjumpa dengan seorang owner perusahaan diving. Kaya betul orang ini. Perusahaannya ada di Ciputat. Waktu itu bulan Ramadan, beliau sholat taraweh bersama saya. Tahun 2013 atau 2014, saya sudah agak lupa. Ya. Setelah sholat taraweh, kemudian orang ini bilang, Ustadz, saya minta waktunya sebentar, saya ingin konsultasi bisa? Oh boleh. Saya bilang, karena memang ke laut ini, saya untuk diajak ngobrol. Kalau nggak diajak ngobrol, berarti saya nggak kerja. Maka kemudian beliau bilang, tapi minta tempat khusus ya, supaya nggak ada yang dengar. Silakan. Sampai kemudian beliau katakan, terima kasih Ustadz sudah ngajar dan bimbing saya sholat taraweh. Umurnya 50 tahun bapak ini. Punya perusahaan besar di Ciputat. Apa kata dia? Ini sholat taraweh pertama dalam hidup saya Ustadz. 50 tahun, dia punya perusahaan besar, uangnya banyak. Ini sholat taraweh pertama dalam hidupnya. Saya terkejut waktu beliau bilang begitu. Maka saya katakan, tumben bapak sholat. Biasanya kemana aja? Dia nggak sholat biasanya. Kenapa bapak sholat? Umur 50 tahun. Kan biasanya bapak nggak sholat. Dia cerita, istri saya meninggal Ustadz sebelum Ramadan di Singapura. Kena penyakit kanker, tidak bisa diobat di Indonesia, dia bawa ke Singapura. Orang kaya. Maka berobatnya ke Singapura. Kalau kita dulu mulu kan jadi. Ya, Cokro-Dipo. Saya bilang, alhamdulillah istri bapak meninggal. Kenapa Ustadz bilang begitu? Saya katakan, bisa jadi selama ini yang menghalangi bapak dari sujud menyembah Allah, itu istri bapak. Coba hari ini ketika istri bapak meninggal dunia, jidatnya ketemu tempat sujud. Allah sebenarnya cinta sayang ke bapak. Maka Allah hilangkan orang yang menghalangi bapak untuk bersujud kepadanya. Siapa yang menghalanginya selama ini? Bisa jadi istrinya. Karena setelah istrinya meninggal, dia makin dekat dengan Allah. Dan itu terbukti. Setelah itu kemudian beliau berjumpa dengan saya dan senang sekali. Di usianya 50 tahun dia sampai Iqra 5 dan itu bahagianya luar biasa. Iqra 5 saudaraku, bukan sampai Quran. Maka saya katakan karena istri bapak meninggal, alhamdulillah bisa sampai Iqra 5. Coba kalau bapak istrinya masih hidup, bisa jadi sampai sekarang nggak belajar Quran. Jadi musibah itu ternyata menurut kita sesuatu yang pedih, tapi di dalam kacamata Allah bisa jadi itu adalah cara cinta Allah kepada hambanya. Karena bisa jadi kita ini tertunda, lupa, jauh dari Allah karena ada yang menghalanginya. Yang kedua, Allah ingin angkat derajat kita. Yang ketiga ya, jangan kedua terus nanti nggak selesai itu. Yang ketiga, Allah ingin angkat derajat kita. Kalau kita buka kitab Riyadhus Shalihin bab musibah, ya, kita melewatkan hadis ini, dan hadis ini juga dulu guru saya Ustadz Deden yang perintahkan untuk menghafalnya. Bab musibah Riyadhus Shalihin ya. Masya Allah. Hadis ini Rasul bersabda tentang kabar gembira bagi orang tua yang anaknya Allah wafatkan. Idza qabadallahu samrata abdi. Kalau Allah mencabut buah hati hambanya, maka Allah akan bertanya kepada malaikatnya, qabattum samrata abdi wa qabattum samrata fuadi. Hai malaikatku, apakah betul kau telah mencabut putra hambaku buah hatinya? Padahal Allah jauh lebih tahu daripada malaikat. Karena tidak mungkin malaikat itu mencabut nyawa seorang hamba kecuali atas perintah Allah. Kan gitu ya. Maka Allah tanya itu kepada malaikat. Padahal Allah maha tahu. Maka kemudian malaikat mengatakan, ya Rabb. Kemudian Allah bertanya, bagaimana kau temukan hambaku ketika anaknya kau cabut? Kata malaikat, hamidaka wastarja'. Hambamu yang anaknya kami cabut ya Allah, hambamu itu tetap memuji namamu dan mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita ini semua milik Allah. Nggak menghaki diri kita sendiri. Kita ini semua milik Allah. Kalau kita saja ini milik Allah, apalagi ya yang di luar kita ini tentu jauh punya milik Allah semuanya. Maka kata Allah, ubnu lahu baitan
Kalau begitu wahai malaikatku, segera bangunkan istana untuk hambaku itu. Yang ketika anaknya kau cabut, mereka hamba-hambaku tetap memuji namaku, beristirja, tidak pernah menggerutu, tidak pernah menyumpah serapah, tidak pernah melaknat mengutuk, tidak berkeluh kesah, tapi tetap katakan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Allahumma ajurni fi musibati wa akhluf li khairan minha. Ya Allah, keluar kalimat-kalimat ini padahal hatinya sedang sedih, keluar kalimat-kalimat ini padahal hatinya sedang gundah. Kenapa? Karena tetap berpasrah kepada Allah. Kata Allah, ubnu lahu baitan fil jannah, bangunkan untuk orang tuanya istana di surga. Wasammuhu baital hamdi, namakan istana untuk kedua orang tuanya, nanti disiapkan baitul hamdi. Maka untuk saudaraku Ustadz Yan Fauzan sudah menunggu istana di surga untuk beliau. Ya, baitul ham untuk istrinya, uminya yang hari ini ditinggal oleh anaknya, sudah menunggu istana di surga nanti insya Allah. Namanya Baitul Hamdi. Antum yang tidak diuji dengan anak, yang nggak dapat istana, mohon maaf. Kan itu ya, istananya untuk yang diuji oleh Allah dengan anak. Berarti antum harus cari istana yang lain kalau begitu. Iya, cari istana yang lain. Itu bagian dari kabar gembira. Ya, busra sebenarnya. Ya Allah, kalau kita tahu hakikat ini, oh ya Allah, sebenarnya Allah sedang cinta ke kita. Faidah keempat. Makanya saya kalau sudah mengingat hadis ini, ya Allah, itu meringankan beban. Ustadz, waktu dulu anaknya meninggal, apa ndak sedih? Yo sedih. Sedih. Anak saya itu meninggal waktu saya sedang keluar, nggak di rumah. Karena saya tinggalkan anak saya dalam kondisi sehat. Saya berangkat ke perusahaan, ya, dalam tugas. Kemudian saya ditelepon bahwa anak saya sedang sakit. Tiba-tiba saja, ya, bahkan tidak sadar diri, tidak sadar. Jadi terakhir kalimat yang terakhir keluar dari lisan anak saya adalah laki-laki itu, Pak, ya. Anak laki-laki satu-satunya, sekarang perempuan tiga-tiganya. Kalau saudara saya Ustadz Yan Fauzan, ya, ini anak perempuan satu-satunya, ya. Jadi kebalik nih kita nih. Kalau saya tiga-tiganya perempuan, laki satu-satunya. Oh, itu luar biasa. Itu ya. Kalimat terakhir yang keluar dari lisan anak saya masih ingat betul. Waktu di rumah sakit, ya, dalam kondisi sebelum tidak sadarkan diri, yang terakhir adalah minta teh, mau peluk abi. Minta teh, mau peluk abi. Anak saya sudah sekolah, udah bisa bicara, ya, udah bisa ini. Minta teh, mau peluk abi. Itu kalimat terakhir. Bagaimana detik-detik terakhir anak saya wafat itu saya lihat dengan mata kepala. Dokter sudah bekerja keras memacu detak jantungnya. Anak-anak saya sudah tidak sadarkan diri dari asar, wafat jam 10 malam. Jadi dari asar sampai jam 10 malam, dokter semuanya kerja keras untuk memacu jantungnya supaya normal. Tapi tidak bisa lagi diselamatkan karena leukemia anak saya sudah sangat tinggi waktu itu. Ya, jadi itu ujian. Tapi itu cerita lalu. Sedih enggak Ustaz waktu itu? Ya menangis. Hari ini senyum, tertawa. Karena kita ini tidak ada yang abadi. Sedih itu tidak ada yang abadi. Kenapa tertawa? Bukan tidak sedih ditinggal wafat anak, tapi saya tersenyum, insya Allah, ya Allah, dengan kesabaran, bismillah. Semoga ada istana yang sudah menanti saya dan istri, termasuk saudaraku Ustadz Yan Fauzan dan istri di surga nanti. Itu bagian dari busroh. Berikutnya alasan yang keempat. Kenapa Allah wafatkan anak sebelum orang tuanya? Karena Allah cinta kepada kita. Bisa jadi amalan saya nanti ketika ditimbang, kebaikannya kurang, dosa saya jauh lebih banyak. Bisa jadi amalan istri saya nanti ketika ditimbang, dosanya jauh lebih banyak daripada amal kebaikannya. Bisa jadi nanti saudaraku Ustadz Yan Fauzan ketika ditimbang amal, dosanya jauh lebih banyak daripada amal kebaikannya. Maka di antara fadilah Allah wafatkan anak sebelum orang tuanya, sebagaimana doa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Allahumma tsaqil bihi mawazinahuma wa a'zim bihi ujurahuma. Ya Allah, dengan wafatnya anak ini tambahkan pahala untuk orang tuanya dan beratkan timbangan amal untuk orang tuanya. Maka ketika kita membaca hadis ini dan doa jenazah untuk anak ini, kita nyadari, ya Allah, bisa jadi nanti ada orang tua yang amalannya kurang, pahalanya sedikit, dosanya banyak. Maka Allah cinta kepada orang tua ini, Allah sayang kepada hambanya ini. Allah sudah tetapkan hamba ini di surga, tapi karena pahalanya kurang, dari mana dia akan dapatkan tambahan pahala itu?
Transfer amal siapa yang siap dengan ikhlas untuk dipindahkan kepada orang tua ini? Ya, kadang kita perhitungan, tapi ternyata di sana ada orang yang dengan ikhlas mentransfer amal itu sehingga kemudian besar pahala dan memberatkan timbangan. Siapa? Anak kita yang Allah wafatkan di waktu kecil. Anak kita yang Allah wafatkan di waktu kecil. Allahumma a'zim bihi ujurahuma wasaqil bihi mawazinahuma. Dengan anak ini ya Allah beratkan timbangan amal nanti orang tuanya. Jadi ternyata Allah membuktikan cintanya dengan cara seperti itu. Ya, ketika kita ikhlas, ridho, maka anak ini nanti yang akan memberatkan timbangan. Bahkan kalau kita membuka hadis riwayat Imam Muslim, lebih dahsyat lagi. Ya jurru bisirratiha ilal jannah. Maka anak ini nanti akan menarik orang tuanya dengan tali plasentanya sampai masuk ke surga. Saya temukan lagi hadis dalam riwayat Imam Ahmad yang lebih dahsyat lagi. Anak ini akan datang nanti di hari kiamat menarik-narik pakaian orang tuanya. Menarik-narik pakaian orang tuanya. Malaikat kemudian berkata kepada anak ini, Tanaha, lepaskan pakaian orang tuamu. Lepaskan genggaman tangannya. Lepaskan. Antum tahu apa yang dikatakan anak ini? La wala yatanaha hatta yudkhilahu wa abawaihi al-jannah. Kata Nabi SAW, anak ini tidak pernah sudi mau melepaskan genggaman tangan kedua orang tuanya nanti di akhirat sampai Allah masukkan kedua orang tuanya ke surga bersama anak ini. Allahu akbar. Allah. Terakhir, keenam alasannya kenapa Allah wafatkan anak sebelum orang tuanya. Ini malam Jumat biasanya kita baca surat Al-Kahfi ya. Dalam perjalanan Khidir atau Khadir, Nabi Allah yang mulia ini bersama Nabi Musa alaihissalam, Khidir meminta Musa alaihissalam untuk tidak banyak bertanya karena dia akan melihat sesuatu yang aneh, menakjubkan, yang menurut kacamata syariat Nabi Musa itu satu kesalahan dan maksiat. Satu di antara yang dilakukan oleh Nabi Khidir adalah membunuh anak yang masih kecil. Membunuh anak yang masih kecil. Perbuatan itu langsung diingkari oleh Nabi Musa alaihissalam. Tapi Khidir mengatakan, wa ma fa'altuhu an amri. Saya lakukan ini bukan karena keinginan saya diperintah oleh Allah. Kenapa kau bunuh anak kecil itu? Khidir kemudian menjawab, Tuhanku mengilhamkanku satu ilmu yang mengetahui bahwa anak ini nanti ketika dewasa justru akan menjadi fitnah, cobaan paling berat orang tuanya. Kenapa Allah wafatkan anak kita di waktu kecil? Orang tua selalu berharap anaknya nanti tumbuh besar jadi kebanggaan orang tuanya. Semua berharap begitu kan? Wah, anakku ini jadi anak soleh ya nak, jadi anak soleha ya nak. Itu harapan orang tua. Di waktu kecil anak itu mudah diarahkan, tapi waktu besar nanti siapa yang tahu? Yang besar nanti siapa yang tahu? Ibnul Jauzi itu menulis kitab Lutfatul Kibit, nasihat untuk anaknya. Karena dari kecil Ibnul Jauzi didik anaknya supaya hafid Quran. Masya Allah, dia sudah hafal Quran di usianya belum genap 10 tahun. Anak Ibnul Jauzi hafal ribuan hadis, ratusan ribu hadis. Sampai Imam Az-Zahabi memasukkan nama anak Ibnul Jauzi sebagai ulama yang diambil hadisnya. Tapi hari ini kita tahu, di saat anak ini masuk usia 25-30 tahun, anak ini sudah meninggalkan majelis ilmu, justru gandung dengan judi dan minuman khamr. Ibnul Jauzi ulama besar luar biasa, ahli tafsir, ahli fikih, tapi anaknya pecandu khamr, tukang main judi. Siapa yang tahu anak kita nanti besar jadi anak kebanggaan orang tuanya? Nggak ada yang pernah tahu. Anak kita masukkan pondok pesantren. Antum jamin anak yang antum masukkan ke pondok pesantren nanti ketika dewasa antum sudah tua akan jadi kebanggaan antum. Kita tidak pernah tahu anak kita akan jadi seperti apa. Allah wafatkan anak kita di waktu kecil, bisa jadi karena Allah cinta kepada kita. Allah tahu anak ini bisa jadi nanti kalaupun tumbuh besar akan jadi fitnah orang tuanya. Maka Allah tidak ingin hambanya yang dicintai nanti di masa tua terfitnah oleh anaknya. Allah wafatkan anak ini justru akan menambah kemuliaan orang tuanya.